Halo Sobat SDA, udah tahu belum tentang ini? Rahasia di balik sawah yang hijau dan subur? Ini namanya pintu air irigasi. Fungsinya lebih dari sekadar buka tutup aliran air. Pintu air bantu petani mengatur kapan dan seberapa banyak air yang masuk ke sawah. Kalau debit air tinggi, pintu air dikendalikan supaya air nggak meluap. Waktu musim kemarau, pintu air dibuka sesuai kebutuhan untuk mengairi sawah melalui saluran irigasi. Dengan sistem ini, air bisa dibagi rata ke banyak petani di berbagai wilayah. Jadi, pintu air irigasi itu kecil tapi punya peran besar buat pertanian dan lingkungan. Mari kita jaga infrastruktur irigasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Fahmi Al-Khaliq dengan nomor mahasiswa 20211400046 dengan prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan makul perencanaan irigasi dan bangunan air yang diampu oleh Bapak Nasin Fakih STMT IPM. Ya, di sini tentang saluran. Pengertian umum saluran yaitu saluran adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air irigasi dari sumbernya ke tempatnya yang memerlukan air irigasi. Pengertian tersebut diambil dari materi perencanaan irigasi dan bangunan air tahun 2019. Nah, saluran irigasi memiliki dua macam, yaitu saluran tanah dan saluran pasangan. Saluran tanah yaitu saluran irigasi dapat berupa saluran yang dasarnya, yang tebingnya berupa tanah. Ya, yang asli itulah. Yang selanjutnya yaitu saluran pasangan, yaitu saluran yang dasarnya dan tebingnya dilapisi dengan pasangan beton, yang umumnya sudah ada di area persawahan. Saluran tanah secara umum bentuk potongan melintang saluran tanah adalah sebagai berikut. Nah, untuk D yaitu tentang lebar tanggul. Untuk H kedalaman saluran, untuk F tinggi jagaan atau freeport, dan D lebar tanggul, dan 1/meter kemiringan tebing saluran. Dalam perencanaan dimensi saluran irigasi digunakan rumus dasar hidrolika, yaitu Q sama dengan A kali V. Dengan keterangan Q sama dengan debit saluran dengan satuan meter kubik per detik. Untuk A sama dengan luas basah atau melintang saluran dengan satuan meter persegi. Untuk V, kecepatan aliran saluran dengan satuan meter per detik. V sama dengan C kali akar R kali I. V sama dengan 1/N kali R 2/3 kali I 1/2. V kali R 2/3 kali I 1/2. Dengan CNK, faktor pengaliran dari JC, Manning, dan Strickler, yaitu dengan keterangan I kemiringan dasar memanjang saluran. Untuk R, radius hidrolik saluran sama dengan A per O. A sama dengan luas basah saluran, O sama dengan
keliling basa saluran. Berikut merupakan contoh gambar saluran tanah. Untuk gambar saluran tanah ini saya ambil dari saluran irigasi Desa Katong. Nah, di gambar tersebut yaitu berupa saluran tanah di area persawahan. Yang pada umumnya ya kalau untuk di area pedesaan masih banyak yang seperti ini. Untuk saluran utamanya biasa berupa pasangan. Nah, yaitu tabel besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran. Untuk mendesain saluran tanah harus diperhatikan dari debit saluran, kemiringan tebing, rasio B/H, faktor K, kecepatan aliran, freeboard, lebar tanggul. Nah, untuk debit saluran 0,15 sampai 0,50. Untuk kemiringan tebing, rasio faktor, dan kecepatan aliran, freeboard, lebar tanggul seperti digambar. Untuk 0,51 sampai 1,00 dan 1,01 sampai 1,50, 1,51 sampai 3,00, 3,01 sampai 5,00, 5,01 sampai 6,00, 6,01 sampai 7,50, 7,51 sampai 10,00, 10,01 sampai 15,00, 15,01 sampai 25,00, 25,1 sampai 40,00. Nah, untuk kemiringan tebing, rasio faktor, faktor K, kecepatan aliran, freeboard, lebar tanggul, bisa dilihat dari tabel tersebut. Jadi untuk membuat saluran tanah bisa dilihat pedoman dari tabel berikut. Selanjutnya, contoh soal. Rencanakan dimensi sebuah saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit sebesar 3,5 meter kubik per detik. Untuk penyelesaiannya, yaitu dari tabel dapat dilihat bahwa untuk debit 3,5 meter kubik per detik, yaitu kemiringan tebing saluran memiliki 1:1,50, rasio B/H sama dengan 2,3 sampai 3,0. Diambil rasionya 3,0. Faktor K sama dengan 40. Untuk kecepatan aliran V sama dengan 0,60 sampai 0,65. Diambil V-nya sama dengan 0,60 meter per detik. Untuk tinggi jagaan sama dengan 0,60 meter. Lebar tanggul sama dengan 1,50 meter. Dan untuk debitnya untuk mencari debit yaitu A kali V. Maka 3,5 meter kubik per detik sama dengan A kali 0,65 meter per detik. Sehingga A sama dengan 3,5 per 0,65 meter persegi sama dengan dibulatkan ya 5,38 meter persegi.
Ya, lanjutan untuk penyelesaian yang tadi. Untuk rasio lebar dasar saluran plus per kedalaman saluran sama dengan 3,0 dan kemiringan tebing 1:1,50 sama 50. Luas basah potongan lintang saluran yang berbentuk trapesium adalah sebesar 3,0 plus 1,5 H persegi. Sehingga untuk kedalaman saluran yaitu sama dengan akar 5,38 bagi 3,50 sama dengan 1,239 meter. Dibulatkan menjadi 1,24 meter. Untuk lebar dasar saluran sama dengan 3,0 dan untuk kedalaman saluran sama dengan, berarti untuk kedalaman saluran 3,0 dikali 1,24 meter sama dengan 3,72 meter. Untuk luas basah melintang saluran sama dengan 3,5 dikali hasil dari kedalaman saluran persegi sama dengan 3,5 dikali 1,24 per 2 angka 2 meter persegi sama dengan 5,38 meter persegi. Untuk kecepatan aliran air saluran yaitu Q per A sama dengan 3,5 dibagi 5,38 meter per detik. Untuk hasilnya yaitu 0,650 meter per detik. Dan untuk keliling basah saluran sama dengan rumus B tambah 2 H akar 1 pangkat 2 tambah 1,5 persegi sama dengan 3,72 meter tambah 2 kali 1,24 meter kali 1,80 dan hasilnya 8,19 meter. Untuk radius hidrolik saluran sama dengan A per O sama dengan 5,38 bagi 8,19 meter sama dengan 0,65 meter. Nah, jadi untuk kecepatan aliran saluran yaitu dengan rumus K kali R 2/3 dikali 1/2 dengan hasil I sama dengan I adalah kemiringan dasar memanjang saluran. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,004. Nah, selanjutnya saluran pasangan. Perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besarnya kecepatan aliran atau bisa disebut V pada saluran pasangan lebih tinggi dari saluran tanah. Sehingga saluran pasangan lebih tahan terhadap gerusan atau erosi serta memiliki faktor K yang lebih besar. Selanjutnya, tingginya kecepatan aliran pada saluran pasangan
atau beton dapat diizinkan sampai 2,0 meter detik. Nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedang untuk beton adalah 70. Lagi pula, karena kekuatan bahannya, lereng saluran pasangan dapat dibuat tegak lurus. Untuk contoh soal saluran pasangan. Saluran atau dari soal yang tadi, saluran tanah tadi, harus melalui tanah yang porus, sehingga untuk menghindari kehilangan air, maka saluran dibuat dari pasangan. Nah, jadi kalau saluran dari tanah mungkin gampang ambrol atau mungkin erosi atau ya pengikisan tanahnya itu. Untuk rencana dimensi saluran sebagai berikut. Saluran pasangan memiliki yaitu K40 untuk kecepatannya 0,650 meter per detik. Untuk debit 3,5 meter per kubik per detik. Dan untuk luas basah melintang Q per V sama dengan 3/2 meter persegi. Sama dengan 1,5 meter persegi. Untuk lanjutannya yaitu luas basah sebesar 1,5 meter persegi dapat merupakan satu luasan segi 4 dengan ukuran 1,75 meter kali 1,25 meter atau 2,25 meter kali 1,00 meter ataupun setengah lingkaran dengan diameter 3,00 meter. Pemilihan bentuk luas basah dapat ditentukan oleh yang pertama yaitu harga pembebasan tanah sama dengan saluran lebar mahal. Dan yang kedua, teknik pengerjaan. Bentuk segi 4 lebih mudah. Dan untuk yang ketiga, sedimasi setengah lingkaran lebih bersih. Nah, untuk contoh gambar seperti berikut ya, untuk yang pertama yaitu segi 4. Pada umumnya sering di daerah-daerah memakai segi 4 dan jarang kalau yang gambar yang kedua untuk setengah lingkaran biasanya menggunakan gorong-gorong setengah itu. Catatan, semestinya setelah dimensi saluran didapatkan, khususnya kecepatan aliran air di saluran perlu ditinjau. Apakah kecepatan aliran tersebut akan mengakibatkan timbulnya gerusan pada tebing dan dasar saluran, atau akan mengakibatkan timbulnya endapan di dalam saluran. Secara umum, untuk kondisi lahan di Indonesia adalah kecepatan yang mendekati optimal dalam menyelesaikan masalah gerusan dan sedimentasi di saluran. Ya, untuk akhir-akhir ini ya kadang cuaca tidak menentu, jadi untuk perencanaan saluran lebih dioptimalkan kembali. Untuk contoh gambar saluran pasangan sebagai berikut, yaitu ya sering dijumpai di irigasi-irigasi persawahan pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Yusuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.